Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kami dari Koperasi Restorasi Anak Bangsa kedatangan tamu bawa tapak. Ya. Artinya kedatangan orang Bapak ke koperasi kami ini memang sangat membanggakan buat kami atas kedatangan orang Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Dengan datangnya orang Bapak, insya Allah mudah-mudahan ada manfaat yang dibawa pulang. Itu intinya di dalamnya. Baik, yang pertama saya kenalkan, nama saya Surage Kumar. Saya ketua di Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Kalau susunan pengurus kami itu ada di strukturnya Pak. Saya kembali lihat di situ. Berdiri tahun 2016, persisnya di September 2016. Awal mulanya berdiri ini dari Pangkatan, Desa Tebing Pangkatan, Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan. Kemudian di 2019 kita pindah ke sini, karena saya pikir aktivitas di pemerintahan itu semua di sini gitu. Jadi kita pindahkan dari Pangkatan ke kemari. Itu lagi ya. Dari 2016 sampai dengan hari ini kita berkolaborasi dengan petani palawija. Jadi Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini adalah koperasi yang dilahirkan awalnya itu dari Garda Pemuda Nasdem, tapi tidak terikat dengan Partai Nasdem maupun Garda Pemuda Nasdemnya. Jadi terlahir dari sana dia. Kebetulan saya menjabat sebagai ketua Garda Pemuda Nasdem itu 2 periode. Di situ saya terpikir, Pak, berorganisasi kalau nggak ada manfaat rupiah di dalamnya, saya pikir ini hanya mengajak seremonial aja. Disitulah kita di 2016 membentuk Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini. Jadi se-Indonesia kalau dari Partai Nasdem sendiri, salah satu koperasi se-Indonesia baru kita Pak. Dan saya garis bawahi tadi, ini tidak terikat dengan Partai Nasdem. Ini independen. Cuman terlahir dari situ pola pikirnya. Kira-kira seperti itu konsepnya. Nah itu. Kemudian kita di sini tidak ada simpan pinjam. Kita khusus tentang pertanian. Terkadang masyarakat kalau bicara tentang koperasi, dia identiknya dengan simpan pinjam. Bahkan sampai hari ini kita masih selalu dapat telepon kalau mau pinjam itu Pak syaratnya apa gitu. Itu sering kadang-kadang dapat kita telepon. Ini kita kasih keterangan supaya punya masyarakat itu bisa memahami bahwasannya koperasi itu bukan cuma simpan pinjam. Itu dia konsepnya. Nah, di sini konsep koperasi kita ini adalah sebagai penyuluh swadaya konsepnya. Jadi baik di bidang perkebunan, perikanan, peternakan, UMKM, kita juga ada di sini. Insya Allah hari ini kita sandingkan ini dengan perkebunannya di konsep PSR. Itu dia Pak. Nah, saya mengundang Bapak-Bapak datang kemari melalui Pak Edi, terima kasih, melalui Pak semalam Pak Abdul Rasid, kebetulan nggak datang ya? Oh ya, nah itu semalam itu kita bincang-bincang di sini terkait masalah bagaimana sebenarnya membawa dana yang ada di pusat itu ke kabupaten kita, bahkan ke desa kita itu kan Pak, miliaran Pak, triliunan Pak, triliunan dana yang ada di pusat itu bisa kita ambil, tapi gimana cara ngambilnya? Ini sebenarnya yang jadi harus apa kita juga kan itu ya Pak. Tidak ada payahnya, tidak ada payahnya. Dan kita siap, artinya membawa itu kemari. Itu konsepnya begitu. Nah, jadi saya sebelum jauh ke dalam terkait masalah dana-dana ya kan Pak, ke inti utamanya dulu. Inti utamanya di sini kita mau wacana untuk membentuk DPU. Dewan Pimpinan Unit Apkasindo di kecamatan. Jadi Apkasindo ini adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Yang mana kalau di pusat ini Pak Gulat Manurung. Kemudian Dewan Pembinanya itu Pak Muldoko di pusat, dan banyak dari artinya orang-orang yang di pemerintahan Jokowi di atas. Itu dia konsepnya. Nah, alhamdulillah selama kita gabung di Apkasindo ya,
banyak manfaat yang kita ambil. Saya merasakan banyak manfaat yang kita ambil. Baik penyangkut masalah katakan dulu istilahnya perkebunan, informasi katakan dulu perkembangan pertanian sawit, itu banyak kita ambil di situ. Nah, jadi saya merasakan manfaat ini dan itu, sehingga saya berani mengajak kawan-kawan kita untuk ayo coba sama-sama kalau memang kita mau membangun dunia pertanian perkebunan sawit, mungkin wadahnya Apkasindo lah saat ini yang tepat. Itu menurut saya. Nah, DPD Apkasindo Labuan Batu hari ini sudah ada, Pak. Tapi vakum. Jadi perintah Ketua DPW dan Sekjen DPW, kebetulan saya juga di kepengurusan DPW Apkasindo Sumatera Utara, bidang pengembangan usaha, diamanahkan untuk artinya mengadakan musda Apkasindo supaya regenerasi kepengurusan agar organisasi itu bisa aktif, ada manfaatnya. Inilah salah satu konsep program yang saya mau sampaikan kepada Bapak-Bapak. Saya berharap sebenarnya sama Bapak-Bapak ya bisa artinya sama-sama kita di Apkasindo. Karena saya percaya Apkasindo ini bukan partai dan bukan ormas, tapi asosiasi. Jadi mungkin kalau bicara tentang ormas ya kayak OKP lah ya, kita asosiasi. Jadi bagaimana caranya kita menjembatani antara petani pekebun sawit dengan pemerintah, dengan program-program pemerintah. Itu konsep di sini sebenarnya. Nggak ada konsep politik yang artinya jauh ke dalam. Silahkan aja kalau misalkan katakan dulu orang Bapak mau berpolitik, tapi tidak di Apkasindonya. Itu dia konsepnya. Karena di sini banyak baju. Ada bajunya katakan dulu Nasdem, ada bajunya Golkar, ada bajunya PDI dan sebagainya. Tapi kita tidak di situ bicaranya. Itu yang salah satu poinnya. Nah, amanah yang diberikan sama kita bangun kepengurusan tadi, baik itu di kecamatan maupun di kabupaten. Jadi saya berharap supaya kita bisa membentuk pengurusan Apkasindo ini di kecamatan masing-masing dulu. Itu dia. Jadi ada 9 kecamatan yang insya Allah akan kita sampaikan laporannya ke DPW agar bisa akhirnya mendapat amanah dari DPW untuk menjalankan roda organisasi petani sawit ini. Itu konsep sederhananya. Baik, saya nggak terlalu formal kali, sampai itu aja Pak pengenalan saya. Kita kembali katakan istilahnya ke forum diskusinya aja, gitu Pak ya. Nah itu, jadi kalau saya beranggapan gini Pak, banyak petani-petani sawit saat ini yang tidak terfasilitasi oleh program pemerintah. Banyak. Sampai hari ini aja, ya Pak ya, Labuan Batu kita, mohon maaf saya, ya Labuan Batu kita, ya, untuk 2022 sampai dengan 2023 ini belum ada realisasi PSR. Belum ada. Sedih kita nengoknya Pak. Se-Indonesia kita yang belum ada realisasi PSR dari 2022 sampai 2023 ini Labuan Batu kita Pak. Terus apa permasalahannya? Kan itu ya Pak ya. Nah, permasalahannya kalau menurut saya cuma sederhana. Perubahan peraturan-peraturan pemerintah sehingga ini bisa menjadi masalah untuk lambatnya usulan PSR itu terrealisasikan. Itu salah satu konsep. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan kita yang di bidang perkebunannya ini juga perlu artinya pembenahan di sana. Sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan masyarakat atau petani sawit kita tadi itu bisa terfasilitasi di situ, sehingga bisa kita ajukan program-program itu ke pemerintah. Tadi saya baru diskusi sama apa tadi, kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu, saya diskusi sama orang dirjen terkait masalah kita ini. Dengan datangnya orang bapak-bapak ini kemari, ya, saya tadi udah dapat telepon yang tadi saya sampaikan tadi, orang bapak lagi di jalan katanya gitu kan, saya komunikasi ke dirjen terkait artinya program-program ini. Nah, program-program ini sebenarnya sederhana Pak untuk bisa kita dapatkan. Sederhana sekali. Yang penting petani tadi itu memang petani sawit. Memang petani sawit. Dan tidak di dalam kawasan hutan. Angkanya pun cukup fantastis. Dana hibah yang diberikan tadi itu. Itu kira-kira. Nah, jadi itu tadi. Maksud saya kita masuk ke konsep program ya. Konsep program kita di Apkasindo ini yang pertama
bagaimana memfasilitasi petani-petani sawit yang saat ini artinya kurang beruntung. Itu konsep kita di sini. Nah, apakah itu melalui program permajaan sawit? Apakah itu melalui program artinya sarana prasarana? Apakah itu melalui katakan dulu program yang lain-lain yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan? Itu ada sama kita konsepnya. Nah, itu. Saya bawa bicara dulu terkait masalah PSR. Supaya apa sebenarnya yang menjadi masalah di kabupaten di desa orang bapak bisa artinya dibawa ke kawan-kawan di sana atau ke petani di sana atau ke masyarakat di sana. Yang pertama, PSR ini adalah program permajaan sawit rakyat. Yang mana program ini dari sawit diremajakan kembali ke tanaman sawit. Nah, jadi bukan land clearing, pembukaan lahan baru, bukan itu dia konsepnya. Jadi yang dimaksud dengan kebun sawit berarti kan ada tegakan tanaman di sana. Minimal tegakan tanaman di sana ya paling tidaknya 50% lah dari jumlah luasan lahan pertanian kita itu. Si A punya lahan 2 hektar. Dia mau ajukan untuk program permajaan sawit. Konsepnya kalau di atas tanahnya tidak ada tanaman sawit yang bisa membuktikan bahwa saya tanaman sawit, saya pikir ini nggak bisa juga kita fasilitasi. Nah, tapi kalau memang tegakan tanaman di sana masih ada kurang-kurang lebih katakan 50%, saya pikir inilah salah satu program pemerintah yang bisa artinya merubah pendapatan petani itu sendiri dengan adanya program PSR ini. Banyak orang yang bertanya, dana hibah yang 30 juta itu bukan sedikit. Dana hibah yang 30 juta dikali dengan 4 hektar sampai sudah mencapai 1,2 atau 120 juta. Mana mungkin itu bisa dikasihkan sama pemerintah secara cuma-cuma, tidak ada pengembaliannya. Itu benar. Dana hibah yang dimaksud ini dari itu adalah dana dari petani itu sendiri, Pak. Mohon maaf, si Iwan selama ini jadi petani sawit, dia jual buahnya ke toke bawa ke pabrik, pabrik bawa katakan ekspornya. Dalam 1 kilo TBS petani hari ini itu ada Rp280, Pak, yang diambil di luar pajak, yang dananya dikumpulkan ke BPD PKS. Itu dia. Jadi 280 Pak rupiah per kilo itu di luar PPN, di luar pajak. Kalau pajak adalah 11% tuh, kan itu ya. Nah, jadi kalau hari ini misalkan di tempat kita harga TBS tadi itu misalkan 2.000, ya, itu sebenarnya angkanya sudah 2.280 harga petaninya. Tapi karena ada kutipan, ya, kutipan di luar ekspor ini tadi ini, kutipan ekspor ini tadi ini, ya, itu yang 280 kurang lebih dari itu, itulah dibebankan kepada petani lagi. Yang itulah yang dikumpul sampai hari ini dana itu sudah mencapai artinya triliunan. Bahkan kalau data yang terakhir sekitar kurang lebih sekitar 54 begitu. Kemana aja dana ini selama ini? Saya semalam ada di grup, ya. Dana hibah yang di PSR kali, dana hibah yang dikumpul dari ini lewat kutipan sawit ini yang paling besar penyerapan ke subsidi. Serapat ini Ranto. Subsidi Yosol. Ini paling besar. Iya, ya nampak nanti ya. Jadi dana yang dipakai untuk program permajaan sawit ini sangat kecil. Dan yang paling terkecilnya lagi dana sarpas yang belum sampai hari ini Pak itu artinya keluar dari BPD PKS. Itu paling besar lagi. Nah, itu. Jadi kalau hari ini presentasinya itu ada semalam saya kirim di grup, ya. Bukan. Ada di saya kirim di grup. Yang Ya. mau apa itu? Bukan. Nah itu tadi yang saya masukkan tadi itu. Besarnya kutipan dana hibah yang di BPD PKS digunakan untuk subsidi BBM, ya kan Pak, berbanding terbalik dengan dana yang akan dibalikkan kepada kita petani. Itu dia makanya saya bilang, ya, konsep program ini adalah konsep program pemerintahan Jokowi, yang mana kalau kita lihat sekarang ini apakah nanti bertahan terus atau tidak, kita belum tahu. Karena beliau akan berakhir di 2024, kan itu ya kan Pak. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau menurut saya, ya kan, selama program ini memang itu dibutuhkan oleh petani dan kita yang tergabung di wadah-wadah petani dari ini, khususnya petani pekebun, ya, bisa memang betul-betul artinya memperjuangkan itu supaya bisa kita terima. Saya pikir ini bisa maju terus. Itu konsepnya.
terkait masalah PSR. Ya. Apa persyaratan petani untuk bisa mendapatkan dana hibah ini? Ya, itu dia sederhana. Saya ngambil apa aja. Yang pertama, jelas lahan yang diajukan tidak di dalam kawasan hutan. Yang kedua, satu nik atau satu orang pemohon maksimum 4 hektar. Jadi kalau dalam keluarga kita ada luas lahan misalkan 20 hektar, silakan aja dibagi 4. Nah, anak, istri, apa segala macam semua. Pokoknya nik yang menjadi artinya kesepakatan. Itu dia. Jadi satu nik itu bisa mengajukan 4 hektar. Nah, itu dia. Dan program ini bukan program untuk orang miskin. Mohon maaf saya kalau menggunakan kata bahasa yang paling mudah aja. Ya. Ini bukan untuk program orang miskin. Orang yang kebunnya sudah katakan 200 hektar pun, kalau memang dia mau mengajukan program ini bisa. Yang penting satu nik hanya bisa difasilitasi untuk 4 hektar. Kemudian ladangku ada di Pani Hilir, 4 hektar saya ajukan. Kemudian ada lagi ladangnya di Pani Tengah, 4 hektar lagi saya ajukan dengan nik yang sama. Nggak bisa. Pasti membal. Itu pasti membal. Kenapa? Karena yang diambil niknya. Maka data-data petani yang untuk diajukan ke PSR semua ada verifikasi sama lembaganya dulu. Setelah verifikasi lembaganya, nanti baru lembaganya menembakkan ini ke dirjen. Itu konsepnya sederhananya. Nah itu. Kemudian, ya, bagaimana pengolahan dana hibah ini agar bisa artinya terserap ke petani. Petani melalui lembaga untuk bisa mengajukan program ini. Nah, kalau saat ini kita di Koperasi Restorasi Lahan Bangsa. Nah, ini bisa dilihat Pak yang ini. Ini yang pengajuan kita di tahun 2019-2020. Ajuannya di tahun 2019, realisasinya di 2020. Yang ini Pak. Nah, ini jumlah petani ada 27 orang, ya. Jumlah luasan lahannya ada 76 hektar. Jadi ya. Nah, ini kemarin ya, di sini ada yang punya lahan Pak 4,5 hektar. Nah, lahan itu satu hamparan. Yang diberikan subsidi atau yang diberikan katakan dana hibah tadi itu yang difasilitasi itu 4. Jadi 0,5-nya itu tadi itu beban pribadi si pemilik tanah itu. Itu konsepnya di sana. Nah, itu. Jadi ada seperti mana dia? Ada ibu Wistauli ya, oh bukan Thomas. Sitio Mas. Ah itu dia. Nomor 26. 26 itu Pak kemarin luas lahannya itu 4,5. Yang 5,5 itu itulah yang dibebankan kepada petani itu sendiri. Itu dia. Ayo kemarin ya. Ini kantornya kantor darurat nih Pak. Tinggikan lagi besar. Baik ya. Kemudian tadi sistem pengolahan dana itu bagaimana? Sepenuhnya dana yang dialokasikan untuk permajaan sawit ini itu ada namanya rekening escrow, rekening bersama. Kalau yang dulu waktu ini itu setiap petani dia buka rekening bank. Yang lama, yang ini dia. Kalau sekarang ini dia sudah disatukan ke rekening escrow untuk penampungan dana hibah yang diusulkan tadi itu. Itu dia. Nah, bagaimana kami petani bisa artinya mengikuti penggunaan dana itu tadi itu? Sangat mudah. Maka sistem digitalisasi lebih mempermudah, lebih mengarahkan kita untuk kejujuran dibanding sistem manual. Itu dia. Nah, semua bisa tertera Pak, bisa diikuti di situ Pak. Kalau petaninya benar-benar memang mau mengikutinya, itu konsepnya di situ. Nah, jadi besaran dana hibah hari ini yang diterima itu 30 juta. Kalau ini dulu masih 25 Pak per hektarnya. 25 juta dana hibah yang kita terima ini, insya Allah mudah-mudahan ya, saya nggak membanggakan diri kami sebagai katakanlah pengurus koperasi. GM Asiana Agri Pak datang kunjungan ke tempat kami, dia lihat sistem pengerjaan kami, dia acungi jempol. Kenapa?
ya, dengan dana hibah yang 25 juta tadi kami mampu untuk membuat 21. Artinya 2 tanaman sawit 1 paret, 2 tanaman sawit 1 paret, itu konsepnya Mas. Stacking hutan. Ya, itu dia konsepnya di situ kita ambil. Nah itu. Semua tergantung daripada kejujuran. Ketika kejujuran tidak ada di hati kita, maka apapun yang namanya katakan dulu istilahnya kegiatan dari itu mungkin akan berantakan ya gitu ya Pak ya. Itu dia. Nah, ini dia tadi yang saya sampaikan tadi. Ini dana hibahnya ini sekitar 1,9 sekian miliar. Kemudian dari dana hibah yang tadi itu, ya kan Pak, apakah ada biaya operasional yang bisa kita gunakan untuk menjalankan katakan dulu apanya tadi ya, kegiatan itu? Tidak ada. Tidak ada penggunaan dana itu untuk operasional. Saya ambil contoh, kami hilang laptop di sini Pak kemarin. Saya ambil surat, saya buat pengaduan ke Polres, kemudian berdasarkan surat pengaduan tadi itu, kami beli laptop, beli printer, kemudian kami masukkan ke dalam pengeluaran. Ketika kita diperiksa sama BPK, maka itu kita disuruh membalikan. Artinya apa? Dana hibah yang diberikan itu tadi, yang mohon maaf kami bicara yang 25 dulu, itu sepenuhnya untuk petani, bukan untuk memfasilitasi administrasinya. Nah, makanya kembali kepada petaninya. Ketika pengerjaan-pengerjaan di lahan mereka ini tadi ini, awasilah dengan baik. Ada semalam yang telepon sama saya terkait masalah Pak Suprapto. Siapa semalam itu? Ya, dari orang Bapak semalam. Nah, konsep itu sebenarnya sederhana. Ini sebenarnya bukan permasalahan, tapi dipermasalahkan. Maka kami di sini, jelas saya sendiri, ya, kami di sini pengurus, sudah dapat masalah. Saya dilaporin. Artinya dilaporin ke kejaksaan, dilaporin katakan dulu ke Polres, kemudian yang terakhir dilaporin juga ke dinas. Saya udah bilang, biarkan mereka melapornya ke aparat nasional, supaya ini masalah dibawa ke sana. Terbuka semua saya bilang. Apa yang jadi masalah sebenarnya? Ini perkara bagi-bagi. Ini selalu jadi masalah kita Pak. Ketika bagi-bagi tadi itu katakan lu nggak sampai, maka yang timbul, ya mohon maaf lah kita bilang ya kan Pak, itulah masalah. Nah itu. Jadi kalau saya sederhana menyikapinya, ya. Kalau permasalahan dari petani, selama petani itu mengikuti pengerjaan di lahannya, itu nggak jadi masalah, saya pikir. Kemudian petani silakan ngadu sama kita, melapor sama kita, lembaganya. Pak, kerjaan ini nggak benar. Saya minta kerjaan ini benar-benar diulang, dimolo, di apa segala macam. Tapi jangan tunggu sampai katakanlah 7 bulan ke depan baru ribut. Hal-hal yang semacam ini kan sudah jelas gitu loh Pak, nggak benar. Maka saya bilang kalau kami ya, ini kami ambil contoh ke kami sendiri, saya bilang biarkan mereka melapor ke kejaksaan, sehingga nanti saya memberikan klarifikasi kejaksaan. Saya siap untuk memberikan klarifikasi. Nah itu, jadi ini salah satu program PSR, pengawasannya itu ada di petani itu sendiri. Ada di petani itu sendiri. Ada wartawan, ada LSM, ada katakan dulu kepolisian, ada kejaksaan di sana. Yang paling prioritas Pak pengawasan itu adanya sama petani itu sendiri. Ketika tidak terfasilitasi petani dari itu, dia mengadukan permasalahannya sama lembaganya, lembaganya tidak menanggapi, itu baru kesalahan lembaganya. Itu masuk rasa saya. Itu. Baik, untuk di situ saya pikir nggak ada permasalahan selama kita tadi itu beretikat baik untuk menjalankan ini. Ya kemudian kalau katakan dulu bla 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 di belakang itu semua tinggal tergantung kita. Karena apapun ceritanya, dana PSR seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada satu rupiah pun yang bisa untuk dibuat pertanggungjawabannya penggunaan dana itu ke administrasi. Kita mau beli kertas, kita mau bayar wifi, kita mau bayar katakan dulu apa, menggunakan dana itu nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena itulah tadi saya bilang, dana hibah itu tadi itu sepenuhnya digunakan untuk pengerjaan lahan petani itu. Nah, terkait masalah sampai di mana pengerjaan dana hibah yang 30 juta kalau yang sekarang ini, itu tergantung daripada RAB-nya kita buat. Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk permajaan sawit itu tadi itu. Contoh misalnya, untuk katakan dulu istilahnya pengolahan tanah,
Ya kan Pak, misalnya biayanya katakan dulu misalkan berapa, kemudian untuk bibit, untuk lubang tanam, untuk pupuk dasar, untuk ini dan sebagainya. Sampai di mana dia? Habisnya di situ. Itulah pertanggungjawaban penggunaan dana. Selanjutnya, bagaimana petani tadi itu bisa untuk artinya melakukan perawatan lanjutannya, sementara lahannya tadi itu sudah ditumbang sawitnya. Banyak keluhan-keluhan seperti itu. Nah sekarang ada bank pendamping. Bank pendamping ini tadi itu melalui program KUR. Program KUR yang dimaksud ini tadi ini bisa memfasilitasi petani untuk menghadapi perawatan lanjutannya. Dengan catatan, ya, petani tadi itu harus memang benar-benar bersih dari beceki. Kembali ke sana. Kemudian ada avalis yang menjamin bahwasanya ketika tanaman itu berproduksi nanti di posisi katakan 36 bulan atau 28 bulan, maka dia bisa membayar utangnya kembali. Nah, gimana persentase besaran biaya untuk pembayaran utangnya tadi itu? Ya, itu tergantung daripada kesepakatan antara lembaganya dengan petani dan bank. Konsekuensi itu. Nah, petani sebelum tanaman ini berproduksi, ya seperti yang sekarang kita apakan ini, dia bayar bunganya, bunga pinjaman tadi. Artinya besaran pinjam ini konsepnya maksud saya. Dana hibah 30 juta. Kalau sesuai dengan SOP Dirjen, itu dia kurang lebih sekitar 63 juta. Itu kita ambil sederhananya, ya kita bulatin aja. Ya, sekitar 63 juta. Mulai dari nol sampai tanaman itu produksi. Itu budgetnya, Pak. Anggarannya tadi. Nah, jadi kalau kita dapat dana hibah 30 juta, berarti kita butuh lagi untuk perawatan lanjutannya kurang lebih sekitar 33 juta. Tapi 33 juta yang dimaksud tadi itu, kalau memang dana hibah yang kita gunakan tadi itu sampai bisa di perawatan katakan dulu 6 bulan setelah tanam, atau katakan dulu berapa bulan setelah tanam, maka sisanya itulah yang diajukan ke bank. Contoh misalkan tanaman sawit 1 tahunnya itu melakukan pemupukan kita bilang dulu 4 kali. Ya, Pak, dengan dosis yang sesuai diapakan gitu ya, itu dikalkulasikan semua biaya ini, biaya itu, sebagainya dari itu. Ternyata tidak sampai lagi dia ke 33 juta. Maka sisanya yang itu tadi itulah yang diajukan ke bank untuk dikurkan. Kemudian dana kur tadi itu juga sepenuhnya dikelola oleh lembaganya, tidak dengan koperasinya, sesuai dengan peruntukan pekerjaannya. Itu dia. Nah, bisa nggak petani katakan lu ngambil uang kontraknya aja? Nggak bisa. Nggak bisa. Semua pengerjaan tadi itu harus diawasi oleh petani. Itu aja sama petani. Nah, pertanyaannya tadi itu, kalau petani katakan dulu istilahnya, dia tidak bisa artinya mengambil uang itu. Udah aku ambil aja lah katakan dulu untuk uang minyak aku dulu sekian. Nggak bisa. Karena tidak ada di situ biaya operasional atau katakan dulu yang lainnya di luar daripada biaya yang akan digunakan untuk permajaan sawit itu. Maka sampai terakhir beli kertas aja, beli apa dan sebagainya itu tidak bisa di sana digunakan. Itu konsep sederhananya. Saya pikir sampai ini dulu bahasa saya ya kan Pak. Nanti kalau Pak terlalu panjang kali kan Pak, mungkin kalau ada orang Bapak yang mau bertanya, ayo kita diskusi aja di sini. Saja dari saya, oleh kata pembuka saya, yang pasti sama saya, selama orang bapak mau artinya membawa program ini ke desa orang bapak, kami dari pertama ya, kami dari Koperasi Restorasi Anak Bangsa dan kami dari Apkasindonya juga ya kan siap untuk mendampingi program ini sampai ke desa. Sosialisasi siap, itu dia. Asal memang orang bapak bisa kumpulkan petani, kami turun, itu dia. Nah, jadi sayang Pak, saya rasa Pak. Harus begitu Pak. Karena begini, izin Pak sebelumnya kan, kalau yang namanya kita ini menyampaikan ke masyarakat kita Pak, apalagi kita tidak belum menguasai bidang ini kan gitu, permasalahan ini kan gitu. Jadi tingkat untuk kemauan masyarakat ini, tingkat keinginan dia mau negosiasi sendiri masih berat. Sini Pak, sini. Kalau seperti Bapak ini yang memberi penjelasan ke masyarakat, mudah-mudahan nggak pun 10, 2-3 orang pasti nyangkut Pak. Benar. Karena pas yang dampaknya yang selama ini kita perhatikan ke masyarakat kita ini Pak, itu tadi. Karena tidak adanya ikatan kita hidup semang tadi, yang ladang dia tadi itu dengan 50% tanaman itu dipada-padai terus. Ya.
Jadi kalau menurut saya Sebenarnya ngambilnya dengan Sapot, itu bibit sapot. dari siapa Pak? Dari bibit. Kalau bibit semua itu Pak dari balai. Kalau kita yang di itu dari PPKS. Dari langsung dari Rispa kita ambil juga. Yang ini semalam ini di kali Simalungun. Oke Pak, nah ini kita kan tinggal diskusi aja. Kita tinggal diskusi aja. Terima kasih tadi sudah dipaparkan begitu panjang lebar terkait masalah program ini. Jadi kami Pak yang pertama sekali kalau terkait masalah PSR itu kan untuk wilayah Bila Hilir itu kemarin sudah ada berjalan di tahun 2021. Tahun 2021 sudah berjalan yang dijembatani oleh kooperasinya Pak Prapto kan. Kemudian untuk lanjutannya sebagai biaya operasional perawatan itu yang kita nggak tahu kemarin sudah mereka ada pertemuan apakah sudah terrealisasi. Kemudian kan ini tadi kan Bapak katakan tadi semua dana 30 juta itu adalah semata-mata untuk kegiatan katakanlah kalau bahasa sekarang replanting ya kan. Karena tadi kan sifatnya lahan yang sudah ada tanaman sawit itulah yang akan kita bongkar kita jadikan peremajaan kan itu berarti itu kan bahasanya replanting. Kemudian ini kita terbuka aja ngomongnya supaya jangan menjadi tanda tanya. Seperti Bapak katakan tadi untuk APS saja pun tidak boleh gunakan. Jadi sebagai koperasi penyelenggara ini dari mana dia mendapatkan untuk biaya operasionalnya kan itu. Nah ini kita kan supaya terbuka, supaya gamblang dia. Kemudian jangan nanti seperti yang lalu katakan pada masa yang dibilang itu di sana banyak timbul kecurigaan oleh peserta karena tidak ada keterbukaan. Itu mengatakan 2022 untuk lanjutan daripada pelaksanaan itu nggak ada lagi penutupnya. Sudah kemarin juga kami sudah ada membentuk koperasi baru dan sudah mendapat kemudahan hukum. Sudah pernah juga kemarin ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pak Ilham, tapi mereka mengatakan ini dari PTPN ya. Kalau kemarin Pak Prapto itu dia berindukkan atau katakanlah teknisnya dari perusahaan Cisadani. Nah, jadi kemarin kalau cerita Pak Ilham kita lebih enak teknisinya dari PTPN kan itu. Namun ini kan belum terlaksana. Kemudian masalah inilah kami sekarang kan seperti Bapak katakan tadi ada 9 kecamatan ini sebaiknya dibentuklah pengurus-pengurusnya ini kan itu dibentuk pengurus-pengurusnya. Kemudian apakah dia skopnya skop kecamatan atau gimana, apa hanya satu kecamatan dibentuk untuk perpanjangan tangan katakanlah koperasi yang ada di sini atau gimana. Nah ini yang perlu nanti kita mendapat penjelasan karena nanti kalau memang sudah jelas dia bagaimana prosedurnya pelaksanaannya ya kami masing-masing desa tinggal merekrut orang-orang yang punya keinginan untuk melaksanakan PSR ini. Setelah nanti dapat orangnya baru diadakan sosialisasi, nanti mungkin diturunkan ke Bapak ke sana kan itu bagaimana tata cara pengerjaannya. Nah, ini yang paling penting. Kemudian tentunya saya katakan tadi kalau dia memang di pengelolaan ini memang tidak bisa dibuat anggaran untuk operasional, berarti kan kita ini jujur aja berarti dalam RAB atau RAP itu berarti ada yang di markup. Kalau tidak ada yang di markup tentu tidak bisa berjalan program. Nah, apapun ceritanya seperti itu kan itu. Nah, jadi inilah yang perlu untuk kita mendapat penjelasan secara rinci kan itu. Nah, jadi kami kira ini mungkin pendapat dari saya, mungkin dari yang lain-lain ada pendapat lain. Terima kasih. Baik, saya pikir saya jawab aja dulu ya Pak, biar nanti jangan lupa karena lumayan banyak nih yang mau saya jawab. Yang pertama tadi minimnya kepercayaan
masyarakat terhadap koperasi yang kemarin mengajukan yang dibawa oleh Pak Suprapto. Saya nggak terlalu mencampuri jauh, tapi seperti yang sudah sampai laporan sama kami itu ada Pak. Bahkan surat keberatan yang diajukan ke Polda sama ke Polmabes Polri itu ada sama kita. Itu dia. Sederhana sebenarnya Pak, kalau saya menyikapi hal ini. Ini Pak Nambela. Bentar ya Pak, biar agak tenang. Foto sih kan? Iya, kalau komandan di kami ini. Makasih kita sekali lubangnya. Biasa pertama. Mobilnya soalnya ke depannya. Saya pikir tadi beberapa orang. Kalau memang tahu dari jumlahnya kayak gini banyak, ini meja tadi kita panjangnya kita tutup turun diskusi. Tapi nggak apa-apa ya Pak. Artinya kami minta maaf ya, kami minta maaf. Saya dulu terkejut nih kalau jumlah yang hadir ini lumayan banyak. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan cerita saya tadi ya Pak ya, terkait masalah yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang sudah mengajukan. Itu semua kembali kepada hasil daripada kerjaan itu sendiri. Ketika pekerjaan itu tadi itu tidak membawakan artinya hasil yang memuaskan kepada petani, maka timbullah permasalahan. Itu sederhana. Tapi ya, kalau menurut saya minimnya keterbukaan lembaganya kepada masyarakat. Itu dia Pak. Kalau ada keterbukaan, fungsi daripada petani yang mengajukan PSR tadi itu sebenarnya perannya di mana? Itu sebenarnya tidak sulit. Nggak ada permasalahan lagi di dalamnya. Itu dia. Yang pertama. Yang kedua, terkait masalah kerja yang saya sampaikan tadi. Kalau kerjaan itu sesuai dengan SOP-nya, maka petaninya tadi itu tidak akan komplain. Tapi kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan SOP-nya, maka yang timbul permasalahan. Itu dia Pak. Itu tergantung daripada kita menjalankan lembaganya itu sendiri. Itu bahasa saya. Kemudian terkait masalah koperasi yang tadi Bapak sampaikan, yang sudah artinya ada sosialisasi, bahkan sudah membentuk koperasi, saya cumi jempol, bagus. Ya, dengan konsep, ya kan Pak, ini juga harus ada artinya, mohon maaf saya bilang ya, tenaga penyuluhnya, supaya orang Bapak tadi itu bisa terarah. Maka saya ajak di sini orang Bapak, ayo kita ke Apkasindo. Apkasindo yang akan memfasilitasi ke sana, bukan koperasi restorasi anak bangsanya. Maksud ya, nah, itu. Selama orang Bapak artinya butuh, ya dengan sosialisasi, butuh dengan informasi, kami akan gandeng Pak. Dari Apkasindonya tadi itu, baik itu perusahaan maupun pemerintahnya. Dinas bisa kita panggil, kita hadirkan ke sana. Kalau nggak mau dinasnya, sederhana, itu urusan kami dari Apkasindo. Itu dia maksud saya. Ya, artinya tidak ada yang sulit Pak. Selama artinya orang Bapak bicara terbuka sama kita di Apkasindo, sehingga kita bisa kasih win-win solutionnya. Itu dia. Nah, selanjutnya kalau masalah lembaga yang sudah dibentuk tadi itu, sebenarnya ada aturan main. Minimal 1 tahun lembaga itu berdiri baru bisa menerima dana hibah. Itu ada undang-undangnya sebenarnya. Kan itu ya Pak ya. Nah, jadi kalau saya bilang sederhana, silahkan aja kalau orang Bapak mau lanjutkan itu lagi, nanti kita diskusikan sama kita di sini, siap kita mendampinginya. Itu saya bilang maksud saya. Tapi kita gabung dulu di Apkasindonya. Nah, kenapa? Karena kalau hari ini kami bicara tentang Apkasindo Pak. Kami bukan bicara tentang PSR sebenarnya. Kami sekarang ini mengajak, ayo masyarakat yang mau membangun katakan dulu istilahnya wadah di petani sawit, ayo gitu. Itu dia. Nah, kemudian terkait masalah markup dana akan terjadi ketika tidak ada dana yang bisa digunakan untuk operasional. Kan itu Pak? Nah, sederhana sebenarnya. Kalau lembaganya yang mengerjakannya, artinya lembaganya itu kan butuh operasional. Saya kerjakan kerjaan katakan dulu istilahnya nanam sawit sama Bapak satu pokok. Berapa Bapak minta? Mohon maaf ya, mohon maaf. 3.000 rupiah saya tawarkan. Kemudian kami punya katakan dulu istilahnya ada 4.000 rupiah. Saya pikir itu bukan mahal.
bukan malah. Kenapa saya bilang ya, inilah yang kita kasih katakan dulu sebenarnya kepada pihak-pihak ketiga. Itu dia Pak. Maka saya bilang di sini ada bicara pandai-pandai bagaimana kita meniti supaya tidak jadi permasalahan dan tidak jadi maaf yang Bapak sampaikan. Itu dia pertama. Kemudian kalau terkait masalah artinya di RAB kita buat katakan dulu Rp1.000, dijatuhkan kepada petani juga Rp1.000, tinggal petaninya aja kita minta sama dia untuk membantu operasional kita. Itu kan nggak ada masalah. Kenapa? Karena keterbukaan itu tadi Pak. Kantor ini bisa dibuka, bisa katakan dulu sampai sekarang ini seperti ini, karena ada operasionalnya. Operasional itu didapat dari mana? Ya kan Pak kan? Selama kita bekerja, artinya memang menjalankan itu dengan baik, dengan benar, saya pikir di sana ada rezeki yang bisa dibagi. Tapi bukan berarti harus katakan dulu saya maaf. Maka pengalaman saya sampaikan Pak, ya. 27 juta dana yang kami gunakan ya untuk beli laptop, untuk beli printer, untuk beli lemari, untuk apa semua dokumentasi inilah ya untuk mendokumentasikan program PSR ini. Ternyata begitu saya diperiksa di BPK, itu yang beberapa poin-poin saya bilang tadi itu disuruh kembalikan. Saya bilang, Pak ini bukti Pak dari kepolisian bahwasanya laptop kami hilang. Ini kami gunakan Pak untuk beli, ini kwitansinya pembelian laptopnya. Tetap tidak bisa Pak. Selama Bapak mempertahankan keinginan Bapak, silakan aja. Tapi kami sudah sampaikan sama orang Bapak, itu tidak bisa. Nah akhirnya timbul bahasa pandai-pandai. Bahasa pandai-pandai yang dimaksudkan itu bagaimana caranya kita bisa menyusulkan ini. Selama itu masih wajar, saya pikir nggak ada yang ribut Pak. Jadi itu. Nah, itu. Makanya ya kita bukan artinya mengajari bebek berenang lagi lah, orang Bapak pun sudah lebih paham lagi. Tapi jangan sampai parah lah. Saya dapat laporan katakan dulu istilah terkait masalah Pak Suprapto tadi itu yang berdino-berdino ini. Kebetulan kontraktornya itu kontraktor dari kita Pak yang mengerjakan ini. Iya. Jadi sampai yang terakhir apa kata mereka? Kami lebih enak kerja di sana daripada kata dulu kerja Pak Supragi. Artinya apa di sana kan itu ya Pak? Nah, mungkin ya mohon maaf lah saya bilang tanda kutip lah itu ya kan. Nah itu kenapa? Saya mau melakukan fungsi pengawas itu dengan benar. Kita anggarkan sekarang Pak 10 juta untuk katakan dulu biaya beko. 10 juta itu tadi kita sudah tahu Pak, jelas itu nggak bisa dikerjakan. Tapi di RAB kita buat 10 juta. Berarti kan menyuruh kita katakan dulu sudah masuk ke penjara itu. Ya kan Pak? Tapi kalau memang katakan dulu sekarang ini kita lempar katakan dulu istilahnya ke masyarakat, ke kontraktor dengan sistem 21 per hektarnya berapa kau sanggup? Sekarang di angka 15 juta. Di angka 15 juta yang dimaksudkan itu kalau ada kontraktor 1-2 orang katakan dulu istilahnya yang mau katakan dulu istilah di bawah itu sedikit, saya pikir kan kesepakatan kita sama petani dan itu kan di angka 15 juta. Yang penting kualitasnya. Selama kualitasnya tadi itu betul-betul bisa terjaga, saya pikir siapa yang ribut? Ini mohon maaf, Pak, saya agak menggunakan bahasa yang apa ya Pak, tapi ini yang maksud saya tadi. Kita mau membantu petani tanpa masalah, tapi jangan menimbulkan masalah. Itu dia saya pikir. Baik, saya rasa itu tadi yang menjawab pertanyaan Bapak tadi. Ya Pak, untuk detailnya nanti kita bisa nanti artinya diskusi lagi. Selanjutnya, saya pikir tadi ada lagi yang belum saya tanya, yang belum saya jawab tadi Pak dari pertanyaan Bapak. Sebagai pendamping atau teknis kita memakai perusahaan-perusahaan swasta atau PTPN. Baik. Ya. Program PSR ini tadi ada 2 cara pengajuannya. Yang satu kita bisa mengajukan melalui program dari Dinas Pertanian, bidang perkebunan. Yang satu lagi melalui kemitraan. Yang dimaksud dengan dinas yang saya sampaikan tadi itu segala urusan sesuatunya itu semua difasilitasi oleh dinas. Maksud ya. Nah, kemudian yang satu lagi melalui jalur kemitraan. Ini semua difasilitasi oleh kemitraannya. Jadi dari petani masuk datanya ke lembaga, lembaganya tadi itu artinya bekerja sama
perusahaan mitranya untuk artinya memenuhi dokumen-dokumen yang diminta, baru dari lembaganya tadi lah yang mengajukan ke Dirjen. Itu dia prosesnya. Nah, jadi kalau hari ini, maaf saya bilang, saya lebih tertarik dengan kemitraan. Apa alasannya Pak? Gitu ya. Yang pertama gini Pak, mohon maaf saya bilang, ya, kita perlu lihat dulu di belakang di dinas itu gimana sistem pelayanan kita. Setelah 2,5 tahun sampai tahun ini usulan PSR kita di tahap 2 yang dari desa janji nggak realisasikan. Tadi saya sebutkan di 2022 masuk kita 2023 ini nggak ada realisasi Pak. Labura bulan 3 semalam orang itu ada realisasi sekitar 3 lembaga. Labusel ada sekitar 3 lembaga. Kenapa mereka bisa realisasi? Kenapa Kabupaten Labuan Batu tidak bisa realisasi? Ini kan semua pelayanan yang ada di dinas itu sendiri. Orang sama kok tujuan, semua kan, mohon maaf saya bilang kan, peraturan itu kan sama gitu. Peraturan yang ada di Labura, Labusel dengan Induk itu kan sama. Semua dari Permentan apa dan sebagainya dari itu kan, itu dimaksud saya kan. Nah itu dia tadi. Jadi selama memang pelayanan tadi itu di pemerintahan tadi itu memang benar-benar, menurut saya nggak ada masalah di sini. Buktinya realisasi mereka Labura, Labusel. Nah, saya dari Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini kemarin sudah mengajukan 118 hektar 2 tahun Pak, nggak realisasi. 2 tahun nggak realisasi. Yang terakhir, ya mohon maaf kita bilang, kita mau minta katakan dulu istilah 1 surat aja pun prosesnya panjang, sampai berbulan-bulan. Nah, sekarang ya begitu kita pindah ke jalur kemitraan, ya kan Pak, saya punya kawan semua. Di PTPM saya punya kawan, di Dirjen saya punya kawan, di BPDPKS saya punya kawan. Itu kira-kira Pak, yang bisa kita ajak komunikasi. Macam mana Pak, apa yang kurang Pak, gimana Pak, terkait masalah usulan kita yang tadi ini. Saya pikir itu lebih mudah ketimbang, mohon maaf saya tadi saya bilang sama Bapak. Itu dia. Ya saya nggak ngajak Bapak atau saya nggak mengarahkan ini artinya ke jalur kemitraan, tidak. Tapi kalau saya secara pribadi Bapak tanya mana lebih nyaman, mana lebih enak, dan mana lebih mudah, kalau saya di jalur kemitraan. Apa kelebihannya di jalur kemitraan dengan jalur dinas gitu ya? Yang pertama, jaminan produksi. Buah yang akan menghasilkan dari replanting kita itu nanti yang kita lakukan tadi itu Pak, itu dijamin oleh pabrik itu. Mereka buahnya. Yang kedua, pendampingan tenaga ahlinya. Mereka turunkan asistennya untuk mengawasi pekerjaan semua, untuk mengawasi katakan dulu pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena mereka juga bertanggung jawab tentang penggunaan dana itu Pak. Nah itu dia. Jadi itu tadi yang saya maksud. Saya pikir itu. Ada lagi kira-kira menurut Bapak? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Pandan Tengah, Pak. Pandan Tengah. Kemarin awalnya kita dapat informasi dari Pak Kamto tentang pembentukan aplikasi itu. Sebelum kami nanti lebih banyak akan banyak menimbulkan pertanyaan nantinya, di sini saya ingin coba dari awal lagi, Pak. Kemarin kan setelah saya dihubungi dengan Pak Eri Kamto, kemudian diminta data-data untuk pembentukan AKDP itu ya. Iya. Jadi saya bersama kan bersama, tapi mungkin saya juga yang kurang memahami kan, jadi makanya saya ingin bertanya. Yang pertama sekali, Apkasindo ini kira-kira inilah wadah kita Pak. Ya, wadah kita. Kemudian ada di tingkat 20 nama untuk setiap kecamatan. Ini susunan pengurus Apkasindo Pak ya. Untuk setiap kecamatan. Ya. Dan kemudian kami nanti dinaungi oleh Apkasindo yang sekarang kita berdiri di sini. Ya Pak? Ya. Nah, dan kemudian juga sampai provinsi Pak ya. Ya. Apkasindo ini kira-kira kan suatu, inilah lembaganya Pak ya. Nah, lembaganya yang akan menyauti daripada rencana daripada program pemerintah kan gitu Pak. Nah, jadi kalau program pemerintah ini yang tadi berupa PSR ini kan ikutannya kira-kira Pak kan. Ini kira-kira ini mau menjadi sebagai wadah petani sawit kan gitu Pak kan. Jadi
sebenarnya di kampung kami adalah salah satu daerah yang berpotensi untuk ini Pak, karena di sana sudah ada beberapa operasi yang sudah melaksanakan ini dan sekarang sudah mau tahapan kedua. Dan kebetulan kemarin saya sebagai kepala desa 2 periode, sekarang nonaktif sudah tidak menjabat lagi. Dan saya pun kemarin adalah sedikit ikut katakanlah dalam administrasi operasi, tapi saya tidak begitu peduli karena sekarang saya punya waktu luang, saya ingin lebih mendalam dan ini kan juga Pak. Jadi Apkasindo tadi ini Pak kata Pak ada Asmui tadi itu hasilnya apa kan itulah kasarnya Pak kan. Cuma saja memang kalau saya main dari tadi yang disebutkan oleh Bapak Ketua tadi, memang ya hasil nggak ada, cuma ya Pak tetap kita. Jadi di sini koperasi Pak. Nah, seandainya kita mau pakai koperasi yang ada sekarang ini, koperasi restorasi anak bangsa, bisa Pak ya. Seandainya di wilayah kami juga ada koperasi, di wilayah kami ini ada koperasi yang ini dengan syarat tadi dia sudah berdiri selama 1 tahun dari Pak ya. Juga kan bisa melaksanakan juga Pak ya. Ya. Dengan ketentuan nanti dalam kualitasnya itu akan diawasi oleh pihak terkait kan gitu Pak. Apkasindo dan Apkasindo. Nah, jadi lanjutan pertanyaan saya, sebetulnya dalam saya berbahasa ini juga sambil menanya ini Pak. Terus kami endingnya nanti ke mana nih Pak? Sekarang kami bentuk Apkasindo di kecamatan masing-masing. Apkasindo sudah dengan sekejap waktu nama-nama yang 20 sudah ada Pak, dan orangnya pun semua mumpuni. Contoh kalau dari kecamatan Panilu saja dia hampir semua kepala desa ikut. Kecamatan Panitengah pun kepala desa, mantan kepala desa hampir semua ikut. Ini di Saud tidak ada gitu. Iya Pak. Jadi tahapan berikutnya nanti ini Pak, apa yang kami lakukan setelah sudah kami tulis ini? Apakah ada nanti pengukuhan kah, atau SK kah, atau apa gitu, supaya kita bisa bergerak dalam hal yang kita maksud, yang liputan tadi Pak, berupa koperasi tadi. Jadi kalau macam tempat kami Pak, kami siap untuk pembentukan atlas dari kecamatan siap, dan kemudian koperasi yang ada di kecamatan Tengah pun siap. Dan apakah diperbolehkan setiap kecamatan itu lebih dari 1 pelaksana? Apakah kecamatan itu lebih dari 1 pelaksana? Karena kan di sana sudah ada 2. Apakah nanti bisa operasi lainnya untuk itu bergerak dalam bidang ini? Itu Pak. Kalau masalah tadi mapnya hasil, kata Bapak tadi memang pandai-pandai kita lah. Itu kan nanti kan teknisnya itu, masalah teknis. Cuma saja kesungguhan kita untuk supaya jangan salah paham Pak, karena ada juga yang diajak untuk Apkasindo ini gajinya berapa, kata ada yang langsung nanya gajinya berapa. Nanti kan orientasinya tidak ke sana, kita membentuk wadah kan gitu. Ya. Nah, usaha itu ada lagi persyaratan tadi untuk tanah tersebut jangan sampai masuk kawasan ya Pak ya. Jangan masuk register kan. Nah, jadi di kecamatan Panitengah atau Panitengah nanti mungkin ada kecamatan yang ini, artinya nanti itulah ada pemetaan lokasi, ada video di sana kan, biar benar. Kalau masalah lahan untuk katakanlah bisnisnya kita ini kami sangat siap di sana, lokasi ada. Istilahnya memang sangat mumpuni lah katakan, tidak tanpa ada rekayasa. Karena kan ada yang karena saudara apa ini tidak yang menurut dari komisi, dan dia sekarang sudah waktunya untuk repanting. Ini adalah memang pasaran atau kami sama pasaran sama siap. Cuma saja tahapan apa yang akan kami lakukan untuk mendapat pasal ini, apakah memang benar-benar tahun ini bisa dilaksanakan atau harus menunggu tahun depan lagi kan gitu Pak. Karena kami berprasangka ini program-program yang ada sekarang ini sepertinya satu paket dengan penguasa sepertinya kan gitu. Habis penguasa nanti ada program yang nggak ada lagi ke depan kan gitu. Apakah ini kalaupun ada mungkin cuma tahun ini kan gitu. Apakah tahun ini saja dan tahun berikutnya tidak ada? Nanti perlu juga penjelasan dari Bapak bagaimana nanti endingnya, bagaimana nanti hasilnya dan kita membentuk ini. Saya kira itu dulu Pak sementara. Baik, makasih. Saya jawab aja langsung ya Pak ya, biar jangan lupa. Lumayan banyak juga nih, kan gitu ya Pak. Yang pertama kita pisahkan dulu Pak antara Apkasindo dengan Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Ya, ini dia. Apa itu Apkasindo? Apkasindo adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia.
apa itu koperasi? Ya kan? Badan usaha orang per orang yang tergabung di dalam satu wadah yang berbadan hukum. Itu dia. Nah, siapa pemilik koperasi? Adalah anggota tetap di koperasi itu sendiri. Sedangkan Apkasindo, siapa pemiliknya? Kitalah yang berwadah di situ. Itu dia Pak. Ya, supaya artinya dipahami. Ya. Kemudian masyarakat yang ada di sana yang sudah membentuk koperasi seperti yang disampaikan Pak apa tadi, ya. Kemudian masyarakat yang belum membentuk koperasi, yang ingin membentuk koperasi, selama dia mau gabung di Apkasindo, menjadikan rumah besar, katakan dulu untuk sarana informasinya, kami siap memfasilitasinya. Itu dia Pak. Maksud, ya Pak, Bapak sekarang mau buat program untuk peremajaan sawit rakyat. Kemudian supaya Bapak bisa membangun wadah, ya, membangun wadah sendiri di sana, Bapak dirikan koperasinya. Silahkan sampaikan sama kami dan kami siap untuk menjadi katakan dulu narasumbernya terkait masalah koperasi, terkait masalah Apkasindo. Itu dia. Supaya dipisahkan, jangan disatukan. Saya tidak memaksakan untuk usulan PSR orang Bapak diajukan melalui koperasi bangsa. Bukan itu kalimatnya. Tapi ketika orang Bapak sudah punya pengalaman akan mengajukan PSR, Bapak sudah punya pengalaman. Kalau misalkan hari ini kita berikan satu sampel di sana, itu dia untuk usulan PSR ini supaya lebih tepat. Kenapa? Karena mohon maaf kami bilang kalau kami terbuka orangnya Pak, maka kalau Bapak lihat di YouTube, buka aja di YouTube Koperasi Restorasi Anak Bangsa, kami terus Pak, saya terus kirim ke sana Pak. Apa kegiatan kami hari ini? Terus kami kirim. Saya lihat di sana Pak. Ya mohon maaf saya bilang saya bukan malaikat, tapi saya tetap berupaya membuat yang terbaik. Maka saya berani saya di YouTube YouTube Koperasi Restorasi Anak Bangsa, itu maksud saya. Nah itu, jadi pisahkan mana koperasi, mana Apkasindo. Itu dia. Terkait masalah yang tadi Bapak sampaikan juga, banyaknya lembaga, banyaknya tadi masyarakat yang mau PSR, itu ya Pak ya. Kemudian mereka memang betul-betul mau. Boleh kalau memang sepakat orang Bapak, artinya menyampaikan sama kami supaya yang satu periode misalkan Koperasi Restorasi Anak Bangsa lah dulu yang mengajukan ke sana, silakan. Tapi orang Bapak tetap kami bangunkan kalau memang orang Bapak mau wadahnya, koperasinya, supaya nanti orang Bapak punya pengalaman. Kalau kami di sini, mohon maaf kami saya bilang, ya kami di sini ya bukan bilangkan apa ya, semua udah paham gitu. Nah itu dia. Banyak maksud saya bilang tadi itu yang meraba kemari Pak, yang minta tolong sama kita banyak. Termasuk Ilham Maulana Pak. Termasuk Ilham Maulana kemarin telepon sama kita minta tolong supaya DPKH-nya itu diselesaikan. Nah, jadi kalau masalah Ilham Maulana kami udah dokumentasikan semua di sini Pak terkait beliau. Nah, itu aja. Kalau usah malah saya buka di sini. Nah itu. Nah, jadi mau kami berharap dari sini ya, dari katakan kawan-kawan yang di sini lah. Harapan kami jangan ada pola pembodohan maupun lembaga itu. Saya orang yang pertama Pak yang meributkan. Saya sama dinas nggak nyambung Pak, nggak nyambung. Kenapa? Karena banyak pola-pola pembodohan yang mereka buat. Itu nggak bisa sama saya. Saya orang yang keras. Nah, nanti Bapak tahu mau kemana saya. Itu dia. Kita dirikan ini Pak, kantor ini Pak, pagi jam 8 buka sampai jam 4 sore kita tutup Pak. Nggak ada Pak biaya koperasi dari kantor. Sepenuhnya semua kami yang nanggung Pak dari koperasi. Kenapa? Karena kepinginnya kami Pak, ya kan, menjadikan satu informasi, sarana informasi untuk saya sebagai penyuluh swadaya. Siapa yang mau membutuhkan kami? Silakan, ayo. Nggak ada kami pilih-pilih itu. Oh ini, enggak. Nah, jadi makanya saya bilang tidak ada larangan kalau orang Bapak mau mengajukan program PSR ini melalui lembaga yang sudah ada. Itu dia. Tapi satu, saya bilang, ya, ini pertanggungjawabannya Pak ada di hadapan hukum juga.
Itu harus dipahami. Maka kalau kita sudah punya pengalaman, kita lebih mudah lagi untuk bisa ke sana gitu. Itu maksud saya. Nah, dan kami di sini, tapi di Apkasindo-nya ya, kami siap, mendampingi kami siap. Saya berpikir gini Pak, ini saya bilang, saya berpikir gini, kalau Apkasindo itu sudah terbentuk di kecamatan orang Bapak, ya, saya minta Pak, kalau ada pemain-pemain PSR dari koperasi-koperasi binaan Apkasindo ini, buat lakasnya, sehingga bisa nanti dari kas itu tadi itu membantu petani-petani kita yang tak mampu Pak. Banyak saya dengar di pantai sana, ketika mau nanam padi, larinya ke rentenir. Tapi kalau ada lembaga koperasi yang punya katakan dulu istilahnya dana, yang punya katakan dulu istilahnya lembaga yang kuat, misalnya gitu ya kan, ini bisa memfasilitasi di sana. Saya lebih setuju Pak, saya di depan itu Pak. Nah, bahkan ini hari ini sebenarnya kita mau sama-sama yang video call sama yayasan yang sekarang ini mau mendampingi program kita ini. Ini kalau peremajaan sawit Pak sambil video call. kemudian dari situ Daftar hadir. ini kan lahannya kan bisa tumpang sari tuh. Tumpang sarinya ini kami inilah maksudnya mau kita gandengkan ini sama yayasan yang ada di Jawa. Dan mereka siap untuk artinya men-support dananya. Supaya petani yang ikut dalam program yayasan ini nggak nunggu sawitnya itu menghasilkan baru dia dapat. Itu konsep apa? Kemudian jaminan katakan dulu misalnya hasil mereka yang tampung dengan konsep tanaman yang kita budidayakan ikut yang dimaksud mereka. Maksud? Ya, contoh sekarang ini kena mereka minta. Kemudian ada lagi katakan dulu misalnya padi mereka minta. Kemudian kalau yang sekarang ini lagi banyak sekarang ini diminta katakan dulu misalnya sama Malaysia dan Singapura tempat lain itu juga padi. Itu banyak Pak yang bisa kita sumbang sarikan ke sana. Maka harapan saya gini sebenarnya, ya bangunlah wadahnya tadi itu. Ya mohon maaf kami belum bersih Pak, koperasi restorasi belum bersih. Tapi kami terbuka. Orang Bapak mau lihat kata-kata administrasi kami, ayo silakan. Nanti saya ajak ke belakang orang Bapak melihat bagaimana sebenarnya administrasi kami. Banyak koperasi Pak, ketika muncul PSR ini baru dibentuk. Itu dia. Tapi ketika habis dana PSR tadi itu kooperasinya iya. Bahkan sampai yang terakhir, ya mohon maaf kita bilang di mana kantor aku nggak tahu kita. Nah, makanya saya bilang tadi sama orang Bapak, kalau kita gabung di asosiasi Apkasindo ini, kemudian ada DPU-nya, Dewan Pimpinan Umum Kecamatan itu yang dibentuk, itu sepenuhnya saya serahkan sama orang Bapak. Siapa mau jadikan ketua, sekretaris dan bendaharanya. Kemudian bisa memfasilitasi lembaga-lembaga koperasi yang di bawah katakan binaan kita tadi itu. Memang kita tidak terikat. Koperasi A misalnya yang Bapak buat, ya tidak terikat katakan dulu sebenarnya sama Apkasindo. Tapi kalau hubungan baik ini tadi itu Pak, apa yang katakan dulu yang Bapak inginkan, bisa difasilitasi di Apkasindo. Itu dia maksud saya. Kemudian kalau kita masih bicara PSR ini kan masih sebagian kecil nih Pak, dana hibah itu Pak. Banyak lahan petani sampai hari ini ya yang ketika bawa produksinya aja masalah. Ya, kalau jalannya bagus mungkin bisa melangsirkan katakan itu 100 rupiah. Karena jalannya nggak bagus bisa jadi 500 rupiah. Ini masalah. Ini Pak, ada dananya Pak. Ada dananya. Dan saya siap dari Apkasindo kami ya. Makanya kita minta wadah ini cepat kita apakan, kita siapkan supaya ini bisa kita arahkan ke sana gitu. Nah, kemudian gini Pak, terkait masalah itu kan memang ada anggaran dana yang untuk membangun jalan produksi. Salah satu contoh mungkin di satu daerah itu atau satu kelompok itu ada mungkin jalan sekitar 2 atau 3 km yang memang kondisinya memprihatinkan. Nah ini jika diajukan, ini yang berhak mengajukannya siapa? Apakah kooperasinya apa pemerintah yang mengajukan? Ya. Terkait Sarpras itu yang mengajukan lembaganya Pak. Saya punya ada 100 petani yang dibawa binaan Koperasi Restorasi Anak Bangsa yang hari ini kita ajukan Sarprasnya untuk membangun jembatan dan jalan. Inilah yang difasilitasi. Maksudnya Pak? Berarti yang mengajukan itu kooperasinya? Lembaganya, iya, lembaganya. Apakah itu lembaganya kelompok tani? Apakah lembaganya itu BUMDes? Apakah lembaganya koperasi dan sebagainya? Silakan.
yang pasti yang berbadan hukum. Nah, kemudian, nah yang diajukan ini apakah dia mengikuti lagi? Karena kan gini, kalau di pemerintahan itu kan semua bangunan pemerintah itu dia berpedoman kepada sudah masuk dalam RPJMD dan juga Musrenbang. Nah, jika ada yang diusulkan oleh lembaga di luar itu, apakah ini bisa terrealisasi? Bisa. Bisa. Tidak ada hubungan dana hibah ini kepada APBD. Karena dana hibah ini bukan APBN. Ini dana petani yang seperti saya bilang tadi itu, yang mohon maaf saya, dikutip dari bapak-bapak yang punya sawit yang setiap hari menjual ini tadi itu senilai Rp280, itu yang dikumpul di sana. Dan yang sedihnya kita lebih banyak lagi dana itu digunakan untuk subsidi BBM. Nah kita petani-petani sawit ini tetap aja nggak bisa memfasilitasi katakan dulu jalan itu supaya bisa bagus. Sementara peluang itu ada. Itu maksud saya. Ya jangan apa ya Pak, gini bahasa saya nyampaikannya. Jangan nanti kalau Bapak bilang saya paling suka artinya dibuka aja semua. Apa yang belum saya jawab. Nah itu. Mudah-mudahan jawaban saya bukan reka-reka. Nah itu. Nah, kembali tadi terkait ini dari Pandai Hilir. Sebenarnya kemarin kita sudah banyak antara ketua sama kami. Tapi saya bawa beberapa kepala desa, beberapa petani juga, bagian juga para pengusaha ini, ketua sawitnya. Ini menyangkut dengan operasi juga pengembangan ini. Ada hal-hal yang perlu kami ketahui, karena ini kan kawan-kawan saya bawa ini kita. Agar dari jam semalam kan melalui via HP itu tidak begitu pas kali kan kawan. Agar kami ini bisa bekerja sesuai dengan target yang diberikan ketua dalam tempo 2 bulan harus selesai 150 hektar. Bahkan kemarin ada kepala desa yang positif sekali para situ kan. Jadi oleh karena itu ada beberapa hal yang minta penjelasan dari semua ketua. Pertama, RAP itu siapa sih yang buat rancangan anggaran biaya dari pelaksanaan teknis PSR ini? Kalau tentang dapat sedikit banyaknya saya sepakat, kalau kita bekerja pasti dapat. Ntar aja ada lagi senior semua kan, pelatih sama teman kan, bisa sebutkan itu nanti dimiring-miringkan bisa lurus ya. Ya, itu tadi. RAP itu siapa yang buat? Kemudian tadi kan belum pas. Karena ini maksudnya tahu kawan-kawan yang dari Pandai Hilir, Pandai Tengah kita semua itu pelaksana PSR ini atas Indo ini atau koperasi atau apa gitu. Kita belum menjelaskan. Kami juga berharap karena kami ini sebagian ada juga usaha ini, petani, menggunakan kades juga ada pengusaha juga. Alat untuk itu kami punya, misalnya seperti beko dan lain-lain. Kalau bisa pelaksanaan itu seperti apa begitu kami terima. Yang kedua itu yang paling terpenting bikin dulu ketua. Ini kan menjadi keuntungan kita bersama apabila ini memang ada. Saya pernah menerobos ini tahun 2007-2008. Waktu itu sampai saya tidak tampak sekalian terus kementerian mengenai revitalisasi. Ada permintaan nomor 20 tahun 2016 itu bahwa setiap perusahaan yang membuka ladang kebunnya di kabupaten kita, di desa kita, di kecamatan kita, maka berhak wajib itu. Saya kemarin ada permintaannya saya pegang berjumpa dengan menteri. Permintaan nomor 20 itu wajib dia mengeluarkan plasmanya 20% berarti kalau dia buka 1.000 hektar, dia wajib wajib dia mengeluarkan 20% dari luasan. Kemarin itu saya dibawa di Jawa masih ada, di Riau ada, tapi di Labuan Batu ini nggak ada gitu Pak. Itu tambahan. Lalu kalau andanya itu ada, itu kan bagaimana kita cara menguruskan? Baik, saya jawab. Sebentar itu ada lagi Pak. Ya. Kemudian gini, dekat temuan di lapangan di desa tentang PSR itu tadi.
kalau dalam kawasan tadi nggak bisa bilang ketua kan. Ada nanti saya garis bawahi. Ya, bentar, Ini gini kita Pak. bicara yang di situ. Iya, garis bawahan itu semalam sudah sampaikan melalui rapat di Panilir agar ini kawan-kawan kami jelas bahwa bagaimana caranya. Karena sebenarnya gini, ada desa di Panilir itu udah bukan ratusan hektar lah, ratusan hektar kebun sawitnya sudah layak untuk peremajaan. Tapi itu diinformasikan ke kawasan gitu. Tapi sudah berpuluh-puluh tahun nenek moyang orang itu di sana. Dan itu akan menjadi peserta PSR ini. Jadi agar kami tidak ada keraguan ya Bali. Dan ada satu hal juga, kepala desanya kepala desanya ini ada agak semacam takut-takut gitu, tapi takut-takut berani. Ada yang berani, ada yang takut gitu. Ada resikonya, minta Ya, bilang. betul. Jadi kan saya kemarin gini, saya ambil saja sekilas tentang menjawab dari pertanyaan kami kemarin. Itu kan kepala desa ini tak berani mengeluarkan SKT, surat keterangan tanah. Karena dia, oke nggak apa-apa. Ini kan di negara ini perkara bahasanya nih. Di kampung kita ini kan perkara bahasanya, karena bertentangan itu kan. Kita paham juga ketua di pengadilan itu pun perkara bahasanya deliknya semua. Artinya jangan buat surat SKT, buat semacam mengusahai sebidang kebun kelapa sawit. Itu yang perlu kami mohon penjelasan agar ini juga tidak tertahan dalam pikiran kami untuk mengembangkan PSR di desa-desa yang ada di Panilir. Terima kasih ketua. Baik, saya jawab aja ya. Yang pertama tadi masalah RAB. Iya. Siapa yang buat RAB? Kan itu katakan. Itu yang membuat RAB, lembaganya. Kalau kita bermitra, ya, perusahaan mitranya, kemudian petani. Ini dia Pak. Petani pemohon. Petani pemohon. Ya. Supaya artinya di situ keterbukaan ada. Iya. Makanya saya bilang tadi itu, kalau Bapak hari ini beli pupuk, mungkin perantau perapat ini 1 kilo harganya misalnya 10.000, tapi ketika dana PSR itu nanti direalisasikan belum tentu 10.000 lagi. Iya. Saya pikir orang Bapak udah paham yang beginian itu kan Pak kan. Nah, terus apakah ini markup? Tidak. Kenapa? Karena kita kan menjaga plus minusnya. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada masalah. Iya. Ya, itu saya pikir yang untuk RAB. Jadi RAB dibuat secara bersamaan dalam forum diskusi untuk penyusunan rencana anggaran biaya itu. Apa kegiatan yang mau dibuat? Kita mau buat paret 21. Kita mau buat paret 41. Kita mau buat katakan dulu istilah paret keliling aja. Atau kita mau katakan dulu tumbang benam. Iya. Kita mau tumbang ciping. Ini semua dituangkan di dalam RAB kesepakatannya Pak. Izin ketua. Berarti kota pemohon bekerja sama dengan kemitraan itu oleh pemohon dengan kita lah kita katakan termasuk bisa saya mau seperti ini kata petani. Ya, Seperti ini bisa. bisa. Bisa sesuaikan dengan Bisa. kemitraan tadi. Uangnya kan uang Bapak. Iya, iya. Bukan uang kemitraan. Bukan uang katakan perusahaan mitra. Tapi konsepnya mereka yang ahlinya di bidang persawitan tadi itu, mereka yang lebih tahu Pak kontur tanah itu bagaimana mekanisme pengerjaannya. Wah, mereka di situ dia. Itu dia. Kita ngotot nih harus bikin itu kono. Sementara mereka itu sudah tim ahli yang sudah kita sepakatin. Itu kalau tenaga teknis tadi kan. Iya, Pak. Kita memberikan Itu dia. Maksud ya. Iya, iya. Oke. Ada lagi yang nggak kurang puas di situ, yang di RAB. Ayo, biar enak, biar pecah semua ini. Jadi sudah paham ya. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya. Sebentar ketua izin. Tentang itu tadi. Kemudian kan tentunya ini tidak memualkan ketua, tapi menggunakan alat-alat berat. Oke, saya masukkan biar itu. Iya. Ya. Yang kedua pertanyaan tadi itu terkait pengerjaan kontraktor. Iya. Apakah itu bisa pengerjaan itu kami kontraktornya? Bisa. Selama memang mengikuti SOP-nya tidak ada permasalahan. Maka saya bilang, kalau teknik pengerjaannya bagaimana supaya katakan lu bisa operasional tadi itu tertanggulangi kita?
Ya kan Pak, yang mengerjakan kooperasinya. Yang mengerjakan kooperasinya. Panggil kontraktornya. Pak, saya mau bikin parit 21. Berapa Bapak minta? Iya, iya. Saya minta katakan dulu sekian. Di RAB kita buat katakan dulu tadi sudah kesepakatan awal tadi itu. Ya kan? Saya pikir nggak ada permasalahan. Dan petani tadi itu artinya nggak perlu katakan dulu terlalu jauh kali lah mengkritik-kritik katakan dulu. Ketika kita pengurus-pengurusnya tadi itu kesana kemari tadi itu bagaimana pula kalau dia kita ajak potong payungnya? Itu maksud saya Pak. Baik, jawab ya. Apa ya? Saya. Nah, kontraktor itu bisa aja artinya dari kita sendiri dan kita menunjuk. Berhak kita menunjuk. Kasih dulu itu ya. Tidak Pak. Masalah dari Wadahnya. Wadahnya. operasi. Tapi pertanyaannya tadi saya bilang seperti itu. Saya minta kita duduk sama-sama di sini, kita sepakat hidup pada organisasinya. Sehingga Pak yang bisa menolong katakan dulu istilahnya Pak petani-petani yang tidak ikut PSR tadi ini Pak. Kita sini dulu. Wadah ini Pak. Saya bukan bilangkan katakan dulu ini hebat organisasinya, bukan. Kenapa? Ya, hari ini Bapak bawa bawanya ke pabrik. Pabrik gampang aja bilang, sampahnya 7%. Gampang kan? Kemudian katakan dulu istilahnya masalah tadi yang terkait tadi itu, CSR yang Bapak bilang tadi itu kita akan bahas di situ. Jadi itu maksud saya. Nah, jelas tadi ya, masalah kontraktor itu adalah masalah kesepakatan intern pengurus lembaganya. Tidak ada intimidasi. Pengurus lembaga. Iya. Tapi kalau Bapak nanti ke dinas, nah kita bibit si A, kontraktor si B, udah, ya. Nah itu, dan tapi saya nggak apa ke sana. Itu yang saya tanda kutip yang kita bahas tadi. Izin coba supaya jelas semua. Ini apa sih ini kan wadah? Apa organisasi petani kelapa sawit ini? Ya. Masuk bilang ketua tadi sebagai pelaksana dari pekerjaan PSR ini wadahnya koperasi. Maksud saya bisakah badan dua ini mengurus apa sih di kecamatan itu Ya. itu juga kooperasinya dan itu juga lah pelaksana pekerjaan. Oke. Yang pertama, apakah bisa kepengurusan double di kecamatan dengan di kabupaten? Itu yang saya harap sebenarnya. Supaya apa yang menjadi permasalahan di sana kita bahas di DPD. Kan itu maksudnya juga Itu. Oke. Kemudian yang saya lanjutkan lagi, ya. Kemudian tadi yang Bapak sampaikan tadi itu terkait masalah pekerjaannya tadi itu, ya Pak ya. Gini Pak, ada katakan dulu kelompok A atau kooperasi B yang sekarang PSR sekarang ini. Kalau memang sekarang ini Pak, masalah biaya operasional, waktu kita mau mengajukan ini Pak, lumayan besar angkanya Pak. Kehutanan di situ ada sedikit, BPN di situ ada sedikit, administrasi yang menjalankan usulan tadi itu juga butuh operasional dan sebagainya itu. Kalau memang tanpa ada katakan dulu misalnya kontraktor yang Bapak kenal yang mau memfasilitasi katakan dulu ini, ya kan masuk Pak. Itu dari Pak. Supaya apa? Supaya ini tidak membebankan kepada petani. Aku mau ikut PSR, tapi kalau kamu minta sampai 1 juta katakan dulu saya harus bayar sama kamu, saya nggak mampu. Akhirnya nggak jadi PSR dia Pak. Kasihan kita Pak. Nah itu, ya saya orang yang pertama yang memfasilitasi yang tak mampunya tadi itu. Siapapun lembaganya kalau memang itu komitmen orang itu katakan dulu misalnya Pak ya kita hidutin aja. Bukan saya sok suci bukan, enggak. Nah, bukan sok suci saya. Tapi maksud saya tadi itu, ayolah, mumpung katakan dulu program ini betul-betul pro rakyat, mumpung program ini katakan dulu bukan dari kantong kita, bukan dari APBD, kan itu kan Pak, kan ayolah. Sama Bupati kita ngomong kok Pak. Kenapa dia nggak mau di depan masalah PSR ini? Kenapa? Saya bilang Pak Edik, saya bilang, rumahnya kami datang Pak. Kejaksaan, kami datang Pak. Kami minta kejaksaan supaya mereka melakukan fungsi pengawasannya. Jangan ketika lembaga-lembaga korporasi punya masalah, baru mereka turun. Tapi bagaimana katakan dulu sistem pelayanan di pemerintahan kita itu, mereka ikut juga lah. Maksud ya? Kalau Bapak mungkin nggak percaya, nanti saya tunjukin dokumennya. Oh, itu lanjut. Ya, saya pikir nggak mengurangi rasa percaya lanjut ya. Nah, itu tadi Pak. Jadi yang saya minta sama orang Bapak, ya, selama memang kita di atas sumber tadi itu niatnya baik memperjuangkan petani kita tadi itu, apa yang menjadi permasalahan di internal orang Bapak, kita bahas di kabupatennya.